adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Margareta Ferawati Malubur. Kalian dapat memanggil saya Vera. Di sini saya akan menjadi tutor atau pembimbing kalian dalam materi tentang usaha dan energi kelas 11 semester 1. Perkenankan saya untuk membawakan materi ini. Baik adik-adik, mari kita mulai pembahasan kita pada hari ini mengenai usaha dan energi. Apa itu usaha? Mungkin dari adik-adik ada yang tahu apa itu usaha. Ya, usaha dalam ilmu fisika adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya akan berubah setelah dilakukan usaha. Contohnya bisa dilihat pada video di samping saya, di mana seorang anak sedang mendorong meja. Jadi, posisi meja yang pada mulanya ada di sebelah kanan, setelah dilakukan usahanya berpindah ke sebelah kiri. Nah, rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, dan F adalah gaya dengan satuan newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Di sini usaha dapat dibedakan menjadi dua, yakni usaha pada bidang datar dan usaha pada bidang miring. Gambar di samping menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahannya, maka perumusannya dapat menjadi seperti berikut, di mana W sama dengan F cos theta dikali S. Selanjutnya, usaha pada bidang miring. Gambarnya bisa adik-adik sekalian lihat di samping. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, maka harus menggunakan komponen gaya-gayanya seperti gambar-gambar di samping ini, di mana ada komponen sin theta, cos theta. Jadi, usaha pada bidang miring dapat dirumuskan W sama dengan M kali G sin theta kali S. G di sini adalah gaya gravitasi, karena arahnya ke bawah, ke bumi maksudnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang usaha dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fisika. Yang pertama, pernahkah teman-teman melihat buah yang jatuh dari pohon ketika sudah matang atau karena rusak? Ya, di mana gaya gravitasi melakukan usaha tersebut sehingga buah yang jatuh dari pohon dapat dikatakan usaha. Selanjutnya, pedagang roti mendorong gerobaknya. Bisa dikatakan pedagang roti itu melakukan usaha karena gerobaknya berpindah posisi dari posisi awal. Sehingga di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pedagang roti itu melakukan usaha. Dan ada contoh yang ketiga, yaitu ini bisa dikatakan W sama dengan 0 ya teman-teman, karena di contoh konkretnya adalah ketika saya mendorong tembok. Apakah teman-teman sekalian melihat temboknya berpindah atau bergeser? Tidak kan? Ya, benar. Temboknya tidak berpindah, tetapi di sini bisa dikatakan saya melakukan usaha. Dalam fisika, itu dirumuskan menjadi W sama dengan 0. Pembahasan yang selanjutnya tentang energi. Apa itu energi? Dalam ilmu fisika, yang dimaksudkan dengan energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Mengapa keduanya berhubungan erat? Karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek, termaksud perubahan energi kinetik, energi potensial. Sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha. Saya ambil contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan makan. Ya, saya dapat
mengatakan bahwa makan merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan energi. Jika kita tidak makan, kita tidak akan memperoleh energi. Sehingga usaha yang kita lakukan adalah makan. Dengan makan, kita memperoleh energi sehingga bisa melakukan aktivitas keseharian kita sebagaimana mestinya. Untuk dalam fisika, ada beberapa jenis energi. Yang pertama, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Dan yang ketiga adalah energi mekanik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, energi potensial. Sama halnya dengan suatu benda atau objek yang mungkin memiliki energi kinetik, suatu benda atau objek pun dapat memiliki energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk atau susunannya di dalam hubungannya dengan usaha, biasanya berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa benda yang satuannya kilogram, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah ketinggian benda yang satuannya meter. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat pada tayangan di samping, di mana ada gambar beserta rumus dari energi potensial. Ya, contoh gambar yang di sini adalah pohon kelapa ya teman-teman. Buah jatuh dari pohon kelapa. Buah jatuh ke bawah berarti adanya gaya gravitasi. Buah kelapa memiliki massa dan posisi awal buah kelapa hingga posisi akhir buah kelapa pada tanah itu merupakan ketinggian. Jadi, ya seperti itu rumusnya. Besar usaha sama dengan perubahan energi potensial atau benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah. Ya, diangkat di sini bisa kita katakan contohnya pada pohon kelapa buahnya jatuh sehingga posisi awalnya berubah menjadi posisi akhir. Adapun di sini ada hubungan erat antara usaha dengan energi potensial dan dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan M kali G kali kurang dalam kurung H1 kurang H2, di mana H1 adalah ketinggian awal dan H2 adalah ketinggian akhir. Jadi W sama dengan M kali G kali H1 dikurangi M kali G kali H2. W sama dengan energi potensial 1 kurang energi potensial 2. W sama dengan minus delta energi potensial. Itu adalah rumus hubungan antara usaha dengan energi potensial. Selanjutnya kita akan bahas mengenai energi kinetik. Pada umumnya, pengertian energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Di sini energi kinetik dirumuskan menjadi EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana M merupakan massa benda dan V di sini merupakan kecepatan. Buah jatuh dari pohon memiliki kecepatan, sehingga buah tersebut dikatakan memiliki energi kinetik. Itu contoh sederhananya ya teman-teman. Nah, di sini juga adanya hubungan erat antara energi kinetik dan usaha. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. Rumusnya mungkin adik-adik sekalian dapat lihat di tampilannya. Ya, pada akhirnya hubungan antara usaha dengan energi kinetik dirumuskan menjadi W sama dengan delta EK. Selanjutnya energi mekanik. Energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas, yakni energi potensial dan energi kinetik, merupakan bagian dari energi mekanik, sehingga bisa dirumuskan menjadi
EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM-nya energi mekanik, EP-nya energi potensial, dan EK-nya energi kinetik. Besar energi mekanik pada setiap titik adalah sama. EM1 sama dengan EM2. Menjadi EP1 ditambah EK2 sama dengan EP2 ditambah EK2. Baik adik-adik, sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, saya mempunyai satu soal yang berkaitan tentang usaha dan energi. Soalnya dapat adik-adik sekalian lihat di sini. Baik, akan saya bacakan supaya lebih jelasnya. Suatu gaya F sama dengan 20 Newton. Bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti terlihat pada gambar berikut ini. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? A. 16.000 Joule. B. 1.600 Joule. C. 160 Joule. D. 16 Joule. E. 1,6 Joule. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada adik-adik untuk mengerjakannya ya. Apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan soal yang saya berikan? Berapa jawaban yang adik-adik peroleh? Ya, benar, 16 Joule. Saya akan mengerjakannya versi saya. Diketahui, dicatat ya adik-adik, diketahui V sama dengan 20 Newton. Di sini karena jika benda berpindah sejauh 80 cm, sehingga S-nya sama dengan 80 cm. Jangan lupa, satuannya adalah M, meter. Jadi kita konversikan cm ke meter. 80 cm menjadi 0,8 meter. Ditanya W. Rumus W di sini adalah F kali S. Sehingga W sama dengan 20 dikali 0,8 sama dengan 16 Joule. Jadi bagi adik-adik yang jawabannya 16 Joule, benar. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini dan atas perhatian adik-adik sekalian. Sehingga saya dapat menjelaskan materi usaha dan energi pada hari ini dengan baik meskipun banyak kekurangan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam penjelasan tadi. Saya mohon maaf karena saya juga manusia yang tidak luput dari salah. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.